mantap. Nah, kalau tantangannya sendiri apa selama 7 tahun bekerja di radio berita, core-nya jurnalistik, tantangannya apa menurut Kang Denis? Yang ditemui di lapangan ya sama Kang Denis. Selama 7 tahun ya, ya apalagi sekarang di masa pandemi ya, di masa pandemi tantangan buat ini untuk media atau untuk saya sendiri? Untuk media dan untuk khususnya Kang Denis pribadi juga. Ya di masa pandemi ini jadi tantangan juga bagi seluruh media, seluruh pekerjaan apapun yang terdampak dari adanya pandemi atau penyakit wabah ini ya. Terutama untuk ke media dulu, media memang bagaimana agar bisa survive di saat memang ada beberapa perusahaan atau iklan atau sponsor yang akhirnya tidak memberikan alokasi alokasi dananya ke dananya media ya. Karena masalah pandemi ya pikir ulang bagaimana agar bisa mendapatkan pemasukan profit gitu. Nah ini yang memanfaatkan kan untungnya yang bisa yang minimal gini lah yang AdSense Google gitu kan di online website kita kan ada berita web juga kan itu bisa dimanfaatin full, YouTube juga bisa dimanfaatin full karena mereka tidak terpengaruh pandemi sepertinya ya kan ya. Tidak terpengaruh pandemi gitu kan. Tetap jalan aja. Tetap jalan gitu untuk media gitu kan. Jadi fokus di sana manfaatin gitu kan. Instagram juga kadang kalau bagus bisa masih ada lah ya yang pasang iklan. Yang kecil-kecil perintil maksudnya posting iklan foto ataupun endorse gitu kan ya. Itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk radio kan misalnya yang anggarannya besar, pemasukan besar itu dari yang talk show di studio. Nah itu yang berkurang tuh kan. Jadi ya akhirnya manfaatin kuatkan di website akhirnya ya kita solusinya seperti itu di karya itu di masa pandemi ini tidak ada pengurangan karyawan tapi rolling karyawan. Jadi di yang dimana nih yang pasti yang harus dikuatkan gitu kan. Di divisi mana? Divisi radio sudah kuat, yang paling harus dikuatkan yaitu di divisi online gitu kan, media sosial. Saling backup gitu berarti ya Kang, satu tim itu ya. Ya, itu tantangan bagaimana media bisa survive ya seperti itu. Kalau untuk saya sendiri ya tetap jaga kesehatan lah ya agar kita tetap sehat gitu kan di masa pandemi ini. Prokes terjalankan ya. Kemudian juga kalau soal materi ya kalau bisa emang cari peluang gitu kan bisa mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup gitu kan. Dan itu yang saya jadi akhirnya melihat kalau ada peluang misalnya di sini lebih baik tawarannya sebagainya ya ambil gitu, jangan pikir lagi gitu kan. Walaupun kita harus balik kandang ataupun misalnya kita harus keluar dari zona nyaman atau dan sebagainya ya coba ambil aja kalau memang ternyata menurut kita lebih baik kedepannya itu ada prospek yang sesuai dengan tujuan kita. Tujuan terus yang ketiga ya memang perlunya ada support sistem gitu kan, support system agar kita bisa lebih maju khusus untuk pribadi sendiri. Ada support system dari lingkungan, jadi tidak hanya dari luar misalnya dari relasi tapi juga dari keluarga itu perlu juga agar kita bisa menikmati hidup lah ya dengan di saat masa pandemi ini kan banyak orang yang kehilangan keluarganya gitu kan ya karena penyakit wabah ini. Mumpung ada waktu gitu kan ya manfaatkan kalau bisa yang dekat dengan keluarga gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja di luar kota jangan lupa keluarga aja gitu, komunikasi kontak kerja di luar kota gitu. Sejauh ini hubungan keluarga biasanya gimana berarti Kang selama harus kerja di luar kota? Dulu awal emang sempat renggang gitu karena itu maksudnya kalau saya mah kadang hoream kontakan via WhatsApp atau teleponan jarang gitu saya mah. Paling kalau pulang ya udah ketemu langsung aja ngobrol gitu. Langsung ketemu gitu ya. Nggak intens
Ya, kan kalau sekarang udah ada grup keluarga ya, Iya. grup keluarga di Ada WhatsApp. berarti Kang Des ada Sekarang keluarga. baru masuk saya gitu. Karena sebelumnya saya nggak mau di grup WhatsApp keluarga. Sekarang masuk karena ya memang di situ juga ada. Berarti ditanya sama keluarga lain, ini kemana aja nih anak baru masuk sekarang. Iya. Sekarang gitu maksudnya nggak cuma ke keluarga, sekarang ke teman juga. Kadang suka malas gitu interaksi yang via media Ya sosial. online gitu ya. Online. Berarti selama 7 tahun jauh dari keluarga di Sukabumi, terus kerja di Bandung, komunikasinya paling ketika berkunjung Ketika rumah bertemu langsung. aja gitu kan, atau misalnya ada yang butuh bantuan, misalnya ada yang sebagainya, ya itu sih yang urgen gitu kan, ada yang hubungi saya angkat gitu kan. Tapi tetap sangat berarti banget ya Kang support sistem dari keluarga khususnya yang Ya, terdekat ya. khususnya terdekat bagi orang tua gitu kan, orang tua. Kita bisa menjadi seperti apa dari kecil sampai dewasa itu kan karena bala bantuan dari orang tua, kemudian bersama gitu support, kemudian juga pendidikan dan sebagainya dari orang tua. Itu jadi ya mumpung ada masih waktu ya kita kalau bisa ya kuatkan gitu silaturahmi dengan orang tua, jangan sampai menjauh ataupun misalnya ada clash dan sebagainya, jangan sampai. Karena saya juga yang sering diberikan pesan gitu sama saudara yang lain, kuatkan hubungan dengan orang tua, ayah bapak, izin apapun, misalnya izin soal pekerjaan, soal jodoh dan Rencana hidup yang lain rencana juga hidup mungkin lainnya ya, gitu kan, minta izin ke orang tua dulu, kasih tahu gitu kan. Biasanya kadang-kadang suka ada ya ada ijabah, bukan ijabah ya, jadi seperti kita berdoa juga sekalian ikhtiar ke Allah, ke Tuhan, tapi tanpa ada restu orang tua kadang suka ada. ya karena katanya doa orang tua itu sangat lebih diijabah lah gitu Ya, ya. tapi ya jadi izin itu maksudnya izin tuh Ridho fi ridho walidain gitu ya, kali ya kalau hadisnya katanya. jadi izin tuh saya saya mau kerja di sini, atau saya mau bisnis ini, Ya. mohon izin, kemudian mohon doakan, Doanya. mohon doanya. Jadi di situ kadang, atau makanya kita bantu juga, misalnya kalau misalnya ada kita kasih uang atau kelebihan rezeki, kemudian juga sesuatu apapun yang bisa membuat mereka bahagia, itu makin lancar lah ya sesuatunya gitu Ya, kan. segala urusan kita juga kerasa dimudahin gitu ya Kang ya. Segala dan itu yang kerasa akhirnya jadi apa ini jadi kayak yang cerita belum? Belum ya. Nanti dikit lagi lah. Sebelum kan kerja nih ya. By the way nih Kang Denis habis ini langsung bertugas juga ya Kang di ruang redaksi. Nanti kita intip sebentar ketika Kang Denis kerja. Ya, 7 tahun saya kerja di PRFM. Itu semuanya kadang full di kantor, kadang juga kan pernah di luar gitu jadi reporter. Jadi semua yang saya diberi tanggung jawab, saya coba maksimal jadi reporter, jadi penyiar. Saya awalnya di redaktur media, redaktur SMS, akhirnya ke redaktur program, percaya sebagai produser lah kalau di televisi ya, jadi produser yang. Iya udah produser lah Kang Denis, soalnya udah ngawal beberapa banyak program juga kan. Jadi saya bisa disebutnya sebagai broadcaster. Broadcaster, jurnalistik lah, boleh juga wartawan, karena kan di sini juga kan selain radio kan ada radio musik juga, kita radio berita ya, anehnya sebetulnya ya karyawan sebagai broadcaster, kadang juga sebagai reporter jurnalistik, jurnalis juga. Nah, ini sebelum berakhir nih Kang, rencana ke depan setelah 7 tahun berkarir di radio berita PRFM akan seperti apa rencananya? Ada rencana belum by the way? Ya, ada rencana yang saya targetkan. Pokoknya saya tuh dikasih pesan gitu ya dari saudara saya yang sering jadi panutan, karena banyak saudara saya itu dari ayah dari ibu yang umurnya memang di atas saya, karena kan saya di keluarga, kalau di orang tua saya paling ini yang paling tua ya. Jadi akhirnya saya juga mencari istilahnya nasihat, saran dari yang saudara-saudara saya, yang adik-adik bapak atau adik-adik atau adik dari ibu ya.
umur 35 tuh harus ada patokan kita tuh harus kemana 35 tahun itu, bagaimana caranya agar bisa kita menaikkan derajat keluarga paling maksimal itu dari usia 35 dimulainya lah ya, startnya 35. Dia harus punya target. Jadi mungkin bagiannya yang umur 20 masih main-main dan sebagainya, kalau saya sarankan usia 35 harus ada patokan target tujuan hidup gitu kan ya. Karena mungkin di usia muda kita coba aktualisasi diri, mengenal diri seperti apa. 35 harus sudah tahu bagaimana apa yang bisa digali dari potensi kita. Itu bisa jadi cara agar bisa menaikkan derajat hidup keluarga kita. Dan saya memang targetnya memang selain dunia jurnalistik mungkin sebagai ilmu saya mencari ilmu hidup ya, sebagai ilmu yang memang saya bisa ketemu banyak orang, kemudian juga tahu informasi yang update saat ini gitu kan, sekiranya juga bisa jadi bahan obrolan gitu kan, kalau dengan yang lebih relasi yang lebih intelektual dan sebagainya. Jadi saya punya target memang inginnya sih, karena di Parek kan banyak menerima berbagai aspirasi dari masyarakat yang mudah-mudahan gitu kan saya bisa mengabdi untuk kota, untuk daerah, untuk negeri juga. Sukabumi berarti khususnya ya, kan ya. Apakah itu jadi pegawai negeri sipil, Amin. ataupun misalnya jadi kerja di lingkungan DPRD. Amin. Satu itu. Mantap, mantul nih guys targetnya. Yang kedua jadi caleg legislatif di Sukabumi ya Kang ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian bisnis, mungkin bisnis ya. Tadi ya saya suka juga soal travel kan. Travel itu cocok lah ya untuk dilanjutkan. Seperti itu, ataupun barbershop dan sebagainya yang mudah-mudahan yang bisa ada, tapi ada yang dilancarkan lah rezekinya orang-orang gitu kan. Peluangnya ini loh yang bisa dimanfaatin ya. Saya coba maksimalkan sebelum 35 masuk ke relasi seperti itu agar 35 itu bisa tercapai minimal dulu ya, misalnya yang sebelum ke topnya itu ya bagian bawahnya dulu gitu kan, apalah ya misalnya pasti berproses ya kan. Ya PNS misalnya eselon berapa gitu kan, ataupun misalnya di DPRD di bagian sekretariatnya dulu gitu, nggak jadi caleg, nggak jadi caleg kan. Ya, jadi tetap DPRD harus kan ada prosesnya dulu ya kan ya. Karena di DPRD kan jadi caleg kan harus kita punya mesin ada ada partainya dulu gitu kan. Ada ininya dulu, yang support ya, kendaraan bukan mesin. Ada kendaraan politiknya dulu. Jadi kepikirannya mesin dari kendaraan. Ada juga ya harus kita punya masa organisasi. Saya juga mau ikutin organisasi pemuda, masa sebagainya agar kita banyak kenalan gitu kan. Ya mumpung masih muda, mumpung umur belum kepala 4 atau 5, apalagi kan usia kepala 5 udah harus pensiun gitu kan. Udah kalau di sistem kita kan seperti itu ya Kang ya. Iya, udah menikmati masa sama cucu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga masih dikasih umur panjang juga ya Kang, bisa merealisasikan setiap rencana yang kita buat, dan Allah memberikan kemudahan dan ridho dengan rencana kita. Amin. Oke nih, terima kasih banyak buat Kang Dennis yang udah bisa sharing-sharing di Hangout bareng Iras kali ini. Sebelum berakhir, pesannya apa nih Kang Dennis buat anak-anak muda khususnya yang tadi ya kata Kang Dennis bilang sebelum usia 35 lah katakan gitu ya, dia masih di masa usia mungkin baru lulus kuliah atau lagi kuliah atau sedang masa kerja juga, atau khususnya yang berkarya di dunia jurnalistik juga gitu, apa pesannya dari Kang Dennis sendiri? Ya pesannya ya tadi ya, pertama selalu dekat dengan keluarga, jalan silaturahmi dengan keluarga, itu dulu aja. Itu nomor satu ya, biar ada keluarga. support system agar kita bisa lebih semangat menjalani hidup gitu. Iya, setuju. Karena di usia umur 20 sampai 30 ada masa fase kita bukan peralihan, jadi ada masa-masa galau, masa-masa kesulitan gitu. Ini gimana, apakah besok saya bisa kerja, apakah besok saya bagaimana kuliah saya, karir saya dan sebagainya. Udah banyak overthinking gitu kan ya. Dengan beberapa pilihan hidup gitu ya. Masalah hidup pasti nanti akan ada timbul, kita bagaimana agar siap menjalankan, mencari solusinya setiap masalah hidup yang ada gitu kan. Baik pekerjaan, jodoh dan
sebagainya, kita harus usia minimal 25 itu udah siap segalanya. Support dari keluarga tadi ya. Satu support dari keluarga, yang kedua pendidikan. Ternyata emang pendidikan itu memang kerasa pisan ya, yang harus jadi salah satu syarat agar kita bisa, kalau kita ingin karir kita lebih baik, pendidikan itu diutamakan. Ijazah itu, ya? Ijazah itu memang sangat berpengaruh di dalam pekerjaan ini, khusus konteks pekerjaan. Jadi kalau bisa kuliah selesaikan. Kalau nggak pun misalnya cari skill gitu kan, misalnya cuma kita lulus SMA tapi cari skill misalnya kursus atau apapun yang bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu ya kan. Ya, jadi kita nggak harus bisa punya skill agar bisa ya survive gitu. Maksudnya survive itu kita bisa diandalkan gitu kan, nggak hanya di lingkungan keluarga, di lingkungan luar. Misalnya kita ingin dapat pekerjaan harus punya skill gitu kan, nggak cuman kita kadang punya ijazah tapi nggak punya skill ya kadang percuma juga ijazahnya ya, nganggur. Terus yang kedua, kita punya ijazah tapi kita nggak punya relasi, percuma juga. Jadi banyak-banyaklah ketemu orang gitu kan, ngobrol sama orang, silaturahmi ya kan. The power of silaturahmi sangat terasa, silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan orang lain. Kalau ada waktu berbanyak gitu kan, kalau mau nongkrong ya, tapi nongkrongnya bermanfaat, jangan yang negatif gitu kan. Jangan terbawa arus negatif, pokoknya positif aja gitu. Dan memanfaatkan itu sebagai ilmu gitu, ilmu hidup, ilmu yang bisa jadi kita itu punya sesuatu yang bisa nanti diberikan kepada lingkungan kita gitu. Mudah-mudahan gitu kan, minimal gitu jadi karang taruna gitu kan. Ya, itu juga bermanfaat ya kan. Ketua RT juga bermanfaat. Iya gitu banget, kan. betul. Jadi bisa, kalau kalian punya target kedepannya mengabdi untuk lingkungan sekitar gitu kan. Kalau misalnya mau jadi youtuber kayak. Nah, Kang Dennis juga katanya mau jadi youtuber nih guys, nanti ya, kita tagih ya. Itu harus ada. Samping aja sebagai pelah. Ini apa kalau jenuh ya? Jenuh kan. Pengalih aktivitas gitu. Jadi ingin agar otak tuh selalu berpikir. Iya. Jadi kalau bisa usia hampir 30 ke atas tuh harus terus mikir gitu. Produktif gitu ya, otaknya dimaksimalkan ya kan, fungsi otaknya guys. Produktifnya harus sering produktif gitu, apapun pekerjaan gitu kan. Kalau yang lain mungkin ada yang banyak olahraga, sepeda, lari, sebagainya. Ada juga yang memang lebih ke fisik sih ya kalau lari sepeda. Kalau top yang misalnya olahraga catur atau otak dan sebagainya. Ya kalau bisa, ataupun ya pekerjaan misalnya mungkin kalau ada yang punya uang lebih bisa ikut seminar yang mendapatkan sertifikat. Itu investasi juga sih ya kan, buat diri juga, kita. Buat biar menambah sertifikat gitu kan, skill dan juga kurikulum kita yang juga masuk di CV juga ya. Jadi saya kerasa juga melihat saudara saya yang udah emang sukses juga, seperti itu kan, dia punya banyak sertifikat, ini dia sebagai konsultan gitu. Jadi di situ orangnya yang memberikan saran-saran, masukan karena dia punya ilmunya gitu, jadi ya itu tadi banyak ada kegiatan positif lah, dan juga banyak ketemu orang. Yang pertama silaturahmi, yang kedua produktif. Oke, mantap guys, sarannya silahkan dicatat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman sharing session kita kali ini. Tapi by the way, berarti next Kang Dennis bakal stay di Sukabumi terus ya? Meninggalkan kota Bandung nih? Oke, ini kan cerita ya? Iya. Sebelum ditutup, dan Kang Dennis harus segera bertugas karena banyak pendengar yang sudah menanti ya. Gimana Kang Dennis? Ya sebenarnya berat gitu ya, saya harus keluar dari Radio PRFM Bandung. Karena sudah 7 tahun, saya juga ada kekerasan, tapi mungkin sudah saatnya gitu ya, saya ada peluang untuk bisa lebih dekat dari keluarga. Akhirnya saya ambil dulu gitu kan, ambil dulu agar ada penyemangat hidupku tuh, maksudnya kita masih bisa ngelihat ibu bapak kita lebih banyak, lebih intens. Akhirnya saya ambil pulang dulu, balik kampung dulu. Balik kampung dulu, kok redaksinya balik kampung dulu ya, jangan someday balik lagi ke sini. ya bisa saja gitu kan, kalau ada misalnya ada kerjaan yang menarik juga, di saat kita memang
cita-citanya di kampung halaman ini masih mentok gitu ya, tapi masih ada pengalaman apa bisa oleh Tuhan, oleh Allah dikasih apa diarahkan tantangan lagi misalnya di luar kota, saya coba ambil. Berarti tidak menutup kemungkinan rezeki dari manapun Allah hadirkan bisa itulah dijemput ya, jadi peluang, jadi pintunya gitu kan. Yang sebelum nanti akhirnya bisa pulang lagi. Itu sih, tapi memang ya bisa saja, tapi yang saya terdekat ya harus pulang dulu. Saya juga emang punya niat saya dapat ilmu banyak di Bandung, kemudian bisa diaplikasikan di daerah saya gitu. Di kelahiran ya? Daerah saya di Sukabumi. Karena memang di sana kayaknya perlu ada agent of change gitu. Oh iya, mantap. Pemuda-pemudanya itu bisa berkontribusi ke daerahnya gitu kan. Ya kalau bisa berkontribusi ke daerah sendiri daripada di luar ya kenapa tidak ya Kang ya? Gitu kan. Kenapa tidak? Jadi akhirnya saya ambil untuk pulang dulu ke Sukabumi. Ya sesuai dengan harapan, ya sesuai target tadi yang saya sampaikan. Ada beberapa planningnya tadi ya yang akan dikerjakan di sana. Tapi ternyata kalau misalnya jodohnya ataupun itu ya dari Allah saya harus pulang ke Bandung ya bisa aja gitu. Tapi itu mungkin nanti jadi next plan atau opsi inilah, opsi backup. Siap. Opsi backup. Ada plan B ya kan? Ya, karena memang setelah tadi planning juga kita investasi itu maksudnya investasi kita kerja di mana itu jadi sebagai investasi juga. Kalau nggak kerja bagaimana kita bisa menjadi wirausaha gitu kan. Investasi untuk tadi sebelum usia umur kepala 5 targetnya sebelum 35, sebelum kepala 5, bahkan tadi usia sebelum 35 sudah ada juga dan untuk pensiun gitu kan, untuk anak-anak gitu kan, kita gitu kan, untuk next generation lah gitu ya kan. Ada dana. Udah kepikiran seperti itu gitu di usia seperti ini mah udah nggak harus ya, mantul. main-main lagi sih sebenarnya. Jadi ternyata di usia sampai kepala 3 itu seperti ini loh, complicated yang harus dijalani. Bagaimana solusinya seperti itu, bagaimana kita bisa hidup, dan juga kita bisa menikmati masa sebelum akhirnya nanti dipanggil sama sang kuasa gitu kan. Ya kita kan udah pasti nanti masing-masing akan menghadapi kematian juga ya Kang ya, at the end of our life gitu. Ya gitu, kalau itu sih yang terpikir ya. Quarter of life, maksudnya kehidupan itu. Akhirnya ya jalani aja dengan ya tadi banyak beribadah juga, jangan lupa gitu kan, mendekatkan diri ke Tuhan juga, sama Allah gitu kan, banyak doa. Ya di masa pandemi gitu kan, masa pandemi gini banyak yang suatu hal yang nggak pernah kita itu ya Kang ya. Ya mudah-mudahan kita juga, ya doa saya juga untuk kita bisa cepat terlepas dari pandemi ini gitu kan. Kita juga diberi kesehatan gitu kan. Dan yang nonton juga diberi kesehatan. Amin. Ya, wow, ternyata kita udah 43 menit Kang Denis. Seru banget ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini bisa sharing, ngobrol bareng sama Kang Denis. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sharingkan, obrolkan, khususnya aku pribadi juga banyak dapat ilmu banget dari Kang Denis. Thank you so much ya Kang, selama ini udah kasih ilmu, terus nggak pelit untuk sharing dan diskusi gitu. Soalnya Kang Denis tuh asik juga buat kita ajak sharing gitu, aku pikir gitu ya. Jadi aku selalu terbuka juga khususnya tentang dunia jurnalistik, bagaimana manajemen radio, berita, kayak gitu. Banyak banget belajar dari Kang Denis. Dan ditunggu banget sih channel YouTube-nya. Mudah-mudahan, aku juga penasaran nanti Kang Denis kira-kira mau berbagi apa gitu ya di channel YouTube-nya, dengan sekian waktu yang sudah Kang Denis lewati di masa usia hidupnya Kang Denis sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mencapai target-target selanjutnya. Oke, kalau gitu sekalian pamit ya sama teman-teman yang nonton. Terima kasih. Nanti kita coba kepoin sedikit aktivitas Kang Denis di ruang redaksi. Oke, dadah. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Denis.